Menanam anggur walaupun hanya skala rumahan atau skala hobi, tentunya kita mengharapkan saat panen menghasilkan buah anggur yang rasanya manis, besarnya maksimal, dan mulus-mulus seperti ini. Ada beberapa perawatan atau perlakuan tanaman anggur saat sudah mulai berbuah. Yang pertama, diawali dari perawatan yang berupa penyiraman rutin disesuaikan dengan kebutuhan tanaman anggur. Kemudian yang kedua, pemupukan sesuai fasenya, misalnya fase vegetatif atau fase generatif. Kemudian yang ketiga itu pengendalian hama, pengaplikasian insektisida maupun fungisida. Dan yang tak kalah penting lagi tentang penjarangan buah anggur atau penjarangan beri anggur agar mendapatkan buah anggur yang besarnya bisa maksimal dan besarnya merata atau seragam dan bisa mulus, tidak krek seperti ini. Nah, di video kali ini saya akan melakukan penjarangan buah anggur agar bisa mendapatkan buah anggur yang berkualitas. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai apa yang sudah saya sampaikan di awal video tadi, tema video kali ini tentang penjarangan buah anggur. Sebelum mulai penjarangan, sebaiknya kita siapkan gunting. Gunting yang akan kita gunakan sebaiknya yang steril ya teman-teman. Sambil saya membersihkan gunting, saya akan ulas secara singkat terlebih dahulu apa manfaat atau tujuan dari penjarangan buah anggur. Manfaat yang pertama itu agar anggur tidak berdesakan satu dengan yang lain. Kemudian manfaat yang kedua bisa mengurangi kelembapan. Dan yang ketiga menghindari serangan jamur. Kemudian manfaat yang keempat bisa mengurangi risiko krek buah atau pecah buah. Dan yang terakhir itu bertujuan agar pertumbuhan anggur jadi maksimal. Nah, ini gunting sudah bersih dan steril, siap untuk kita gunakan penjarangan. Untuk proses penjarangan harus dilakukan berapa kali dan berapa banyak itu tidak bisa jadi patokan. Dilihat dulu kondisi dompolan anggur. Jika dompolan anggur itu terlalu berdesakan, otomatis yang dibuang atau dijarangi itu juga agak lumayan banyak. Dan yang pertama dibuang itu ukurannya yang terlalu kecil dan yang menjorok terlalu dalam dan rapat. Tentunya sistem penjarangan ini beda varian, tentunya juga beda juga ya teman-teman. Nah, ini saya contohkan yang akan kita buang ini yang ukurannya terlalu kecil seperti ini. Nah, yang terlihat beda jauh nih, yang kecil sekali ini harus kita buang. Nanti juga tidak akan membesar dan akan mengakibatkan nanti terjadi sarang jamur kalau mengering di dalam tangkai anggur. Nah, seperti ini kita buang juga yang terlalu di dalam dan terlalu kecil. Kalau saya proses penjarangan itu biasanya dimulai dari beri anggur itu seukuran kacang tanah. Itu sudah mulai saya jarangi. Kemudian penjarangan tahap berikutnya itu sudah agak kondisi beri itu merapat, harus dijarangi juga. Dan yang terakhir itu menjelang masa feresen itu juga dijarangi agar nanti tidak terjadi krek buah atau pecah buah. Nah, seperti ini masih perlu dijarangi juga. Dilihat jika ada buah anggur yang burik itu juga harus kita buang, nanti akan mengakibatkan pecah buah atau krek buah. Nah, yang burik seperti ini harus kita buang juga. Kita buang saja yang burik. Nah, anggur burik ini contohnya seperti ini ya teman-teman. Ini biasanya
menjelang masa feresen itu bisa mengakibatkan pecah buah, dan nanti kalau sudah pecah itu menular ke anggur yang lain. Nah, ini ya peri-peri anggur yang dijarangi, yang ukurannya kecil sekali seperti ini. Nah, ini contoh penjarangan tahap pertama. Pada saat peri anggur ukuran sebesar ini, teman-teman, kita buang yang ukurannya terlalu kecil. Kemudian ini yang sudah mulai agak rapat, jarak antara peri yang satu dengan peri yang lain kita jarangi juga. Nah, ini saya melakukan penjarangan yang sebelah kiri ini anggur varian Everest, kemudian yang kanan anggur varian transfigurasi. Jadi intinya buah yang dijarangi itu buah yang ukurannya terlalu kecil, kemudian buah yang posisinya itu terlalu di dalam tangkai anggur yang menjepit, terus kemudian buah yang burik juga harus kita buang. Kemudian jika kita itu sudah melakukan penjarangan 2 kali tapi kondisi dompolan anggur masih berdesakan, ya berarti masih kita lakukan penjarangan lagi agar saat proses pembesaran beri anggur nanti tidak terganggu. Proses penjarangan ini masih akan tetap saya lakukan, biasanya itu sampai feresen atau anggur berubah warna. Nah, ini contohnya anggur yang mulai feresen, anggur varian Everest. Kemudian kalau ini anggur transfiguration, ini juga mulai feresen juga, lumayan panjang ini malainya ya teman-teman. Kemudian ini anggur transfigurasi juga, anggurnya sudah mulai terlihat besar. Besarnya itu hampir seragam ya. Kalau yang ini anggur varian Tamaki. Nah, untuk anggur varian Tamaki ini biasanya kalau menurut saya itu wajib diaplikasikan GA3 karena malainya itu pendek. Kalau diaplikasikan GA3 itu akan lumayan, akan memperpanjang malai, sehingga penjarangannya juga agak tidak terlalu ekstrim. Nah, ini anggur varian transfiguration yang sudah siap kita panen. Seperti itu ya teman-teman, kira-kira tentang penjarangan buah anggur. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan like, komen, share, dan subscribe. Sampai di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.